Setelah itu kita melihat para monster sedang berkumpul dan membicarakan mereka yang sudah berhasil melawan dan mengalahkan pahlawan kelas A. Mereka percaya akan selalu menang selagi Gyoro yang memilihkan lawan bagi mereka. Karena Gyoro memilih lawan berdasarkan kecocokan tipe kemampuan mereka dengan pahlawan. Tapi Rhino Wrestler yang saat itu sedang meninju samsak yang terbuat dari ban raksasa tidak peduli dengan kecocokan itu. Karena monster kuat seperti dia akan melawan siapa saja secara langsung. Setelah itu dia menghancurkan samsak ban raksasa tadi menggunakan tanduknya. Dia mulai semangat dan tidak sabar menanti para pahlawan datang ke markas mereka. Sementara saat itu Phoenix Man masih memikirkan fakta bahwa ada cara untuk membuat Orochi. Itu artinya dia pun bisa menjadi Raja Monster Phoenix Man. Lalu kita melihat Does sedang memberikan perintahnya kepada para prajurit bayaran yang mereka tangkap sebelumnya. Does menyuruh mereka untuk membunuh masing-masing satu pahlawan. Dan semua itu akan tercatat sebagai hasil buruan Does sendiri. Mereka pun menurutinya, bahkan rela mengorbankan nyawanya demi Does. Saat itu mereka terlihat seperti terhipnotis. Para monster lainnya pun sedang bersiap, termasuk dua ninja yang sedang berlatih bersama untuk menghadapi perang melawan asosiasi pahlawan, terutama Flashy Flash. Kita pun melihat vampir yang membunuh satu monster dengan menyedot darahnya hingga tubuhnya kurus kering. Dia memiliki harga diri yang tinggi karena merasa keturunan keluarga vampir, sehingga dia mencap dirinya sebagai monster yang terhormat sejak lahir. Bahkan setelah dia memusnahkan pahlawan, dia akan memberikan pelajaran kepada Orochi dan atasan asosiasi monster lainnya yang berlaga seperti bos. Lalu ada juga monster yang selalu membanggakan rambut panjangnya yang berwarna merah. Vampir merasa tidak senang disejajarkan dengan monster seperti itu. Jadi dia bertekad untuk menjadi nomor satu demi membuktikan bahwa dia berbeda. Lalu ada juga Nyang yang sedang berbicara dengan para pengikutnya, yaitu para mantan tahanan penjara yang kini sudah menjadi monster. Para pengikutnya itu sangat semangat untuk mengalahkan puri-puri prisoner. Tapi Nyang tidak bisa mengandalkan kekuatan mereka karena dia sendiri belum tahu seperti apa kekuatan tempur pengikutnya itu. Tapi akhirnya Nyang mempersilahkan pengikutnya untuk menyerang siapapun yang mereka inginkan. Setelah itu kita melihat Royal Reaper yang sedang membawa Tareo berpapasan dengan salah satu monster, dan monster itu ingin memakan Tareo. Tapi G5 datang mengusir monster itu dengan memberinya makanan, yaitu seekor monster katak yang sedang mengintip mereka. Royal Reaper penasaran dengan apa yang dibawa G5 saat itu, yang menurut G5 itu adalah koleksi baru dari bagian hobinya. Dia akan membongkar dan menelitinya. Tapi setelah melihat yang dibawa G5 itu, Tareo sangat panik karena ternyata itu adalah bagian tubuh dari Metal Knight. Mereka pun berpisah dan Tareo dimasukkan ke dalam sel tahanan, di mana di sana ada Waganma, yaitu anak dari Narinki. Mereka berdua pun mengobrol. Waganma ditangkap monster sejak siang tadi, dan dia hanya diberi makan sehelai roti dan air putih. Menurutnya jika seperti itu, dia bisa mati kelaparan. Lalu Tareo mengeluarkan permen dan memberikannya kepada Waganma. Tareo bertanya akan diapakan mereka. Lalu Waganma mengatakan bahwa para monster itu bodoh karena sudah menculik dirinya. Padahal ayahnya adalah pejabat tinggi di asosiasi pahlawan. Jadi para pahlawan pasti akan datang menyelamatkannya. Waganma bertanya apakah Tareo ingin diselamatkan juga. Tareo pun memohon untuk diselamatkan. Tapi Waganma memberikan syarat bahwa Tareo harus jadi bawahannya mulai saat itu. Dan Tareo harus memberikan jatah makanan dia kepadanya. Dengan terpaksa Tareo pun menyetujuinya karena dia ingin pulang ke rumah. Lalu tiba-tiba monster lumpur muncul dan mengatakan bahwa mereka tidak akan bisa pulang. Waganma mengancam monster lumpur untuk segera melepaskannya karena ayahnya adalah orang kaya dan para pahlawan pasti akan datang. Tapi monster lumpur mengatakan bahwa semuanya akan mati, baik para pahlawan ataupun ayahnya. Jika mereka datang, mereka akan mati. Waganma tidak menyerah. Dia mengatakan bahwa pahlawan kelas A dan kelas S akan datang juga. Bahkan Metal Bat akan datang dan bisa mengalahkan semua monster sendirian. Tapi monster lumpur itu hanya tertawa. Lalu Tareo mencoba memberitahu Waganma bahwa Lightning Genji, Heavy Kong, dan Metal Bat bahkan Metal Knight sudah dikalahkan. Tapi saat itu Tareo mengurungkan niatnya karena dia tidak ingin melihat Waganma kehilangan harapan. Sehingga saat itu Waganma terus menyebut sosok pahlawan seperti Tatsumaki dan King yang akan datang mengalahkan para monster. Monster lumpur mengakui bahwa para pahlawan kelas S memang kuat, tapi asosiasi monster pun memiliki banyak monster yang lebih kuat daripada pahlawan kelas S, terutama para eksekutif yang level bencananya mencapai naga. Kekuatan mereka bagaikan sebuah keajaiban. Mereka disebut juga sebagai karya seni Tuhan. Jadi makhluk sebatas manusia tidak akan bisa menang dari mereka. Bahkan King pun akan mati jika melawan mereka. Setelah itu kita melihat Garo yang ternyata masih hidup. Dia membuka matanya dan mengingat kejadian sesaat sebelum dia tidak sadarkan diri. Dia merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Dia berkata, "Kenapa aku malah tertidur di tempat seperti ini? Kenapa bisa jadi seperti ini? Ah, benar, aku dikalahkan monster itu, tapi aku masih hidup. Apa yang sebenarnya terjadi dengan tubuhku ini? Lalu bagaimana nasib bocah bertampang jelek itu? Apakah dia berhasil kabur? Atau jangan-jangan, tidak, itu bukan urusanku. Aku harus mengobati lukaku. Darahnya sudah menggumpal. Bajuku ikut menggumpal bersama darahku yang mengalir keluar dari luka-lukaku. Bajuku kini menempel jadi satu
dengan badanku dan tidak bisa lepas lagi. Setelah itu Garo melakukan peregangan otot dan terlihat aura terpancar dari seluruh tubuhnya. Setelah itu kita beralih ke Child Emperor yang menyadari bahwa robot anjing pelacaknya yang menggali tanah sudah menghilang dan dia yakin para monster yang melakukannya. Itu artinya markas mereka sudah dekat. Lalu muncul Sekingar yang menanyakan perkembangan pelacakan markas asosiasi monster. Sekingar sudah menahan para pahlawan untuk bergerak di waktu yang tepat, tapi Tatsumaki terus menyuruh untuk bergegas. Child Emperor menanyakan apakah semua pahlawan tingkat S sudah berkumpul. Menurut Sekingar, tidak semuanya karena Tank Top Master dan Metal Bat sedang dirawat. Lalu Drive Knight masih belum ditemukan. Sedangkan Watchdog dan Metal Knight menolak untuk ikut dalam misi ini. Zombie Man sendiri dalam perjalanan ke markas dan pahlawan yang belum dikontak adalah Silver Fang, Demon Cyborg dan juga King. 3 pahlawan itu masuk dalam rencana misi karena pertempuran kali ini bergantung pada kekuatan pahlawan kelas S. Lalu Child Emperor mencurigai sesuatu. Dia berkata, "Aku sempat mencari data diri tentang Genos si Demon Cyborg yang ternyata tinggal di reruntuhan kota Z. Menurut kabar, markas asosiasi monster pun ada di suatu reruntuhan kota yang sepi dan kota tempat dia lahir pun sudah menghilang dari peta. Apakah kau tidak merasa curiga?" Sekingar berkata, "Ada banyak pahlawan yang tempat lahir mereka tidak diketahui. Selain itu, mereka yang menyembunyikan berbagai rahasia lainnya dan hal itu tidak terbatas pada pahlawan kelas S saja. Jadi apa yang membuatmu mencurigai dia?" Child Emperor menjelaskan, hal itu karena kebanyakan informasi masuk tidak diketahui. Bahkan jumlah musuh saja mereka tidak tahu. Dan jika ada mata-mata dari asosiasi monster, maka asosiasi pahlawan akan musnah dalam sekejap. Genos pun terbilang orang baru dalam asosiasi pahlawan. Dia belum punya prestasi yang cukup untuk mendapatkan kepercayaan kita. Kekhawatiran Child Emperor itu dilatar belakangi dari ucapan Metal Knight untuk berhati-hati dan tidak mudah percaya kepada orang lain. Child Emperor meminta Sekingar untuk mengeluarkan Genos dari misi, termasuk segala jenis pembagian informasi untuk meminimalisir resiko. Walaupun sempat tidak setuju, pada akhirnya Sekingar setuju untuk mengeluarkan Genos dari misi. Lalu Child Emperor pun mencurigai Silver Fang karena dia gagal mengalahkan Garo, yang kemungkinan hal itu karena ikatan guru dan murid. Garo sudah terbukti terlibat dalam asosiasi monster. Jadi menurutnya, Silver Fang pun akan membahayakan jika diikut sertakan dalam misi jika tekadnya setengah-setengah. Lalu Sekingar bertanya apakah Child Emperor ingin mengeluarkan King juga. Menurut Child Emperor, King adalah daya tempur penting bagi mereka, jadi dia harus ikut serta. Setelah itu Sekingar melaporkan informasi baru tentang dikeluarkannya Genos dan Silver Fang kepada Shichi, dan hal itu membuat Shichi terkejut. Tapi sebagai gantinya Sekingar akan mengikut sertakan beberapa pahlawan kelas A sampai C sebagai bala bantuan mereka. Menurut Shichi, mereka bukanlah sumber daya yang bisa digunakan lalu dibuang seenaknya, karena kemungkinan besar mereka akan mati. Sekingar memang beranggapan bahwa mereka tidak akan kembali sebagai pahlawan pro. Seharusnya mereka memiliki tekad untuk mengorbankan diri dalam pertempuran. Ditambah ada anak kecil yang disandra, jadi terpaksa harus ada yang mengorbankan diri. Shichi mengatakan apakah Sekingar tidak takut kehilangan sebagian besar pahlawan setelah misinya kali ini. Tapi saat itu Sekingar justru membahas Shichi sebagai orang yang bertanggung jawab atas tulisan dunia ini sedang dalam bahaya. Menurut orang-orang, Shichi mengantisipasi atas kemungkinan terjadinya masalah besar. Tapi bagi Sekingar, dengan adanya asosiasi monster, maka keberadaan mereka sudah membuat dunia dalam bahaya. Mereka akan menguasai dunia. Karena itu saat ini masa paling kritis bagi asosiasi pahlawan. Menurut Sekingar, tidak ada lagi masalah yang lebih besar daripada masalah saat ini, sehingga mereka tidak perlu khawatir lagi dengan apa yang akan datang setelah misi kali ini. Karena Sekingar pemimpin tim penyelamatan Sandra, dia meminta Shichi untuk tidak membocorkan informasi termasuk kepada Silver Fang dan yang lainnya. Setelah itu kembali ke apartemen Saitama. Nabe yang Saitama masak dengan sawi putih dan daging berkualitas pun sudah matang, dan mereka sudah bersiap dengan sumpit masing-masing. Lalu mereka saling berebut daging, tapi justru membuat isian makanan terbang berserakan. Saat itu Genos melindungi daging milik Saitama yang akan diambil Fubuki. Bahkan Beng mengambil hampir semua tahu yang melayang di udara ke mangkuknya. Tapi setelah itu Saitama menyadari kenapa mereka semua ikut makan nabe di rumahnya. Saitama pun meminta semuanya untuk kembali pulang. Tapi saat itu Genos terprovokasi Fubuki. Dia berniat akan memusnahkan keberadaan Fubuki, dan hal itu membuat Saitama panik karena Genos bisa menghancurkan rumahnya. Hanya saja saat itu Genos ditenangkan oleh Dr. Kuseno. Dia meminta Genos untuk duduk makan bersama karena dia memiliki teman-teman yang baik. Tapi Genos membantah bahwa Fubuki bukan temannya. Dr. Kuseno cukup terkejut. Genos memiliki sifat membantah. Lalu Fubuki mencoba merekrut Dr. Kuseno ke dalam tim Fubuki, dan itu membuat Genos kembali marah. Sementara Beng bertanya kepada Saitama bagaimana cara mendidik murid yang benar, karena Beng sudah salah mendidik Garo. Menurut Saitama tidak ada yang spesial, semuanya tergantung pada orangnya juga. Dan setelah itu akhirnya mereka makan bersama dengan tenang. Tapi Saitama merasa tidak nyaman berdesak-desakan, hingga akhirnya dia berdiri dan menemukan King tidak sadarkan diri di samping meja makan. Karena ternyata saat rebutan daging tadi, King terkena sikut Saitama.